Apakah tinggi badan akhir anak itu kita bisa tahu? Ya, kita bisa hitung secara kasar pakai rumus, atau kalau mau lebih spesifik lagi kita ronsen ya, bone age. Nah, nanti itu dokter endokrin anak yang lebih tahu ya. Nah, secara kasar bagaimana nih? Nah, yang penting itu fondasi tumbuh kembang anak itu harus bagus dulu. Nah, fondasi itu sejak anak berada di dalam kandungan sampai anak berumur 2 tahun. Nah, itu 1000 hari kehidupan. Nah, kalau dari dalam kandungan aja udah terganggu, maka kedepannya juga akan banyak hambatan. Setelah lahir, nah itu setiap kali imunisasi, mintalah ke dokter anak untuk ukur berat badan anak, tinggi badan anak, nah, lingkar kepala ya. Kalau fondasinya bagus, maka tumbuh kembang anak ke depannya juga akan lebih bagus. Juga dengan tinggi badan anak juga akan bagus. Nah, setelah anak berumur 2 tahun, maka faktor genetik orang tua itu lebih berperan terhadap tinggi badan anak ya. Nah, cara ngitungnya gimana nih? Nah, jadi tinggi badan ibu jumlahkan dengan tinggi badan ayah. Nah, untuk anak laki-laki ditambah 13 ya, baru dibagi 2. Nah, setelah didapat angkanya plus minus 8,5 cm ya. Nah, bagaimana kalau untuk anak perempuan? Tinggi badan ibu jumlahkan dengan tinggi badan anak dikurangi 13 ya. Nah, didapatkan angka lalu dibagi 2. Nah, lalu plus minus 8,5 cm. Umumnya tinggi badan anak perempuan lebih pendek ya dibanding anak laki-laki, makanya dikurangin 13 cm. Nah, saya kasih contoh nih, misalnya tinggi badan ibu 160 cm, tinggi badan ayah 170 cm. Dijumlahkan kan dapatnya 330 cm. Nah, untuk anak laki-laki ditambah 13, jadi 343 cm. Nah, ini dibagi 2 nih, dapatnya 171,5 cm. Nah, ini plus minus 8,5, jadi 171,5 cm dikurangi 8,5 cm itu batas bawahnya ya, jadi 163 cm. Nah, tinggi batas atasnya ditambah 8,5 cm jadi 180 cm. Nah, jadi secara kasar tinggi badan akhir anak laki-lakinya ini 163 sampai 180 cm. Nah, jadi setelah anak berumur 2 tahun, setiap 3-4 bulan nih diplot ya di grafik tinggi badan anak, diikutin sampai di ujung paling kanan. Apakah bisa sesuai dengan 163 sampai 180 cm. Kita bisa tahu, oh anak ini sesuai ya dengan potensi genetik orang tuanya. Nah, potensinya ini rendah atau sedang atau tinggi ya. Nah, misalnya tinggi, kita ikutin di garisnya ke arah 180 cm. Nah, maka kita kesimpulannya anak ini akan mencapai potensi genetik yang maksimal dari orang tuanya. Nah, kalau ke arah 163 ya ini tetap mencapai potensi genetik dari orang tua tapi yang batas bawah. Kalau kita udah urutin sampai oh ini 160, artinya tidak akan mencapai potensi genetik orang tuanya, dan ini mesti dicari tahu kenapa sebabnya. Nah, kalau anak perempuan gimana? Ya tetap kita jumlahkan 160 tambah 170 kan 330 dikurangi 13 cm. Nah, ini 317 cm dibagi 2 ya. Jadi didapat angka 158,5 cm dikurangi 8,5 cm jadi 150 cm nih batas bawah tinggi badan anak perempuannya. Nah, untuk tinggi batas atasnya 158,5 tambah 8,5 cm ya jadi 167 cm. Nah, jadi batas bawahnya 150 cm,
batas atasnya 167 cm. Nah, coba diplot di grafik tumbuh kembang anaknya, ikutin ya sampai kanan berapa sentimeter. Nah, untuk lebih eksaknya dengan bone age ya, jadi di ronsen ya lengannya dan dibaca oleh radiologi atau endokrin anak, akan didapatkan tinggi badan akhir yang lebih eksak lagi. Nah, tapi umumnya dengan perhitungan rumus yang tadi itu udah cukup ya, dokter anak akan menilai, oh ini potensi tinggi badan akhir anak ini masih normal, jadi belum perlu intervensi. Nah, semoga dapat membantu ya. Salam sehat.